Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu menantikan, selalu mensupport atau selalu setia dengan channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Supportan dan dukungan Anda itu alhamdulillah banget ya. Itu menjadikan channel ini selalu berkembang dan selalu berkembang. Saya berharap juga bisa memotivasi orang banyak, bisa memberikan dukungan buat mereka, tidak menjadikan mental mereka drop lagi, tidak stres lagi, tidak depresi lagi. Kenapa? Karena stres dan depresi itu bisa menimbulkan satu pikiran yang pendek sehingga kita tidak bisa berpikir dengan positif dan hal-hal buruk nantinya bisa akan terjadi dengan kita berpikir dalam keadaan panik gitu loh. Makanya ini hadir Solusi Hutang di sini untuk menyemangati Anda kembali supaya Anda itu tidak kepanikan, tidak kesetresan ya. Oke, jadi ini seperti judul video kita, yaitu masih tentang dana rakyat ya. Hutang pinjol 300.000 ditagih 30 juta ya. Apa yang harus dilakukan Bang? Ini banyak pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dia ngutang di dana rakyat, dan dana rakyat ini memviralkan dia. Ini orangnya ngutang di semua aplikasi pinjaman online dana rakyat ya, atau di semua aplikasi pinjam uang dana rakyat. Hutangnya 30 juta. Hati-hati dengan orang ini. Kalau menemukan mereka, laporkan segera ke polisi terdekat. Itu kan bahasa debt collector yang sudah stres banget ya. Seperti yang ada di sebelah kita ini. Di sebelah ini Anda bisa lihat itu. Ini telah dicari buronan atas nama. Ini saya sensor ya. Ini dengan nama itu, alamat, ini semuanya lengkap. Telah melakukan penipuan di seluruh aplikasi peminjaman uang online. Seluruh aplikasi peminjaman uang online kata mereka itu. Dana rakyat sebesar 30 juta. Saat ini beliau sedang dalam proses kepolisian. Kami berhubung Anda kontak penanggung jawab beliau, segera sampaikan pesan ini, jangan sampai ada perkara yang akan kami tindak lanjuti. Ya. Padahal dia bilang di sini, padahal di aplikasi ini saya cuma pinjam 300.000. Disebar 30 juta, tolong respon ya Bang, saya harus gimana ini sekarang? Itu pertanyaan mereka ya. Anda boleh lihat di sini. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk mengupas satu ini, karena kemarin saya juga udah bahas tentang dana rakyat, hari ini part 2-nya nggak ada masalah gitu ya, biar kita habiskan semua pinjol ilegal ini, percuma juga ada gitu loh ya. Tapi sejauh ini silahkan Anda support dulu, Anda dukung dulu channel ini supaya channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi, bisa memotivasi orang banyak. Tolong direspon ya Bang, saya harus gimana ini? Oke. Kalau sudah seperti ini, poinnya sudah seperti ini, Anda bisa lihat di sebelah saya ya. Poinnya sudah seperti ini. Ini kan dia menyatakan di sini, ini beliau sedang dalam proses kepolisian, kami berhubung Anda kontak penanggung jawabnya, beliau segera sampaikan pesan ini, jangan sampai ada perkara yang akan kami tindak lanjuti. Coba dilogikakan. Ini dilogikakan ya. Ini beliau sedang dalam proses kepolisian. Beliau sedang dalam proses kepolisian. Ini satu, Anda kutip satu kata-katanya ya. Ini kebodohan dari DC ini. Kita rancang ini kebodohan dari DC, dan tapi kebodohan dari DC ini kepanikan dari seorang debitur. Oke, ini yang menjadi poin tingkat kesetresan Anda di sini. Ini beliau sedang dalam proses kepolisian. Ya. Jadi di sini, berhubung Anda kontak penanggung jawab beliau, segera sampaikan pesan ini, jangan sampai ada perkara yang akan kami tindak lanjuti. Kayak mana ceritanya? Ya. Kan sudah dalam proses kepolisian, apa? Kalau sudah dalam proses kepolisian, otomatis tinggal di berlanjut dong. Namanya sudah diproses. Diproses itu berarti sudah berjalan. Ya. Kenapa di bawahnya harus ini? Jangan sampai ada perkara yang akan kami tindak lanjuti. Itu kan sudah diproses. Ya. Makanya saya sarankan untuk teman-teman semuanya, seperti hari kemarin ya, tidak ada pilihan lain selain stop, nggak ada masalah. Apa risikonya Bang? Risiko seperti ini, Anda digertak, Anda disebarkan data ke orang sekitar, ke ini segala macam, cuman itu aja ya. Sekarang mereka pilih mana? Mereka mempermalukan kita, oke, kita terima
Mereka menyebarkan data ke orang sekitar. Oke, kita terima. Sekarang mereka juga harus terima dong. Kita tidak membayar lagi di aplikasi itu, mereka juga harus terima. Ya, kayak gitu. Sampaikan kepada DC-nya. Dan kalau ini dikirim pesan ini ke orang sekitar Anda, sampaikan ke orang sekitar Anda. Karena Anda yang sering berhubungan dengan aplikasi Dana Rakyat, sampaikan kepada aplikasi itu, suruh datang ke tempat saya. Ya. Kalau mereka mau mengambil tagihan mereka. Tapi kalau tidak, berarti mereka penipuan. Ya. Tidak perlu Anda panjang lebar berurusan dengan orang sekitar Anda, karena orang sekitar ini belum tentu semuanya pintar, belum tentu semuanya hebat. Ya, terkadang mereka bertanya bukan berarti mereka simpati sama kita. Mereka hanya ingin tahu dan kepo urusan kita itu. Gitu loh. Buat apa sebenarnya, Bang? Itu biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang hobinya memang ngerumpi gitu loh. Dan mereka mendapatkan satu bahan, misalnya ada seseorang yang terjebak dalam sebuah masalah dengan pinjaman online, tiba-tiba mereka mengetahui nih, ya, gara-gara dapat chatan misalnya, itu jadi bahan bagi mereka untuk mengucilkan seseorang. Tapi Anda menemukan orang seperti itu, misalnya data Anda disebar kepada teman Anda, tekan teman Anda, sampaikan kepada DC, karena Anda yang sering berkomunikasi, suruh datang ke alamat saya sudah sediakan uangnya, tapi untuk transfer mohon maaf. Udah cukup sampai di situ, nggak perlu jelaskan, oh itu penipuan, data saya disalahgunakan, itu udah nggak penting lagi, karena ini bukan orang yang tepat kita jelaskan. Kecuali mereka bertanya, ini kenapa, data kamu ada bocor, kamu ini pokoknya ada dengan cara yang lain, boleh kita jelaskan. Tapi kalau orang otaknya tidak ada, orang sekitar tidak ada otaknya gitu loh, jadi kita nggak perlu menerangkan, kita tidak perlu menjelaskan. Ya. Dan satu hal lagi, Dana Rakyat tidak perlu Anda bayar lagi gitu loh. Ya. Cukup hentikan membayar online, minta mereka untuk datang semuanya, minta DC-nya untuk datang, setelah itu pertanggungjawabkan segala perbuatan mereka yang seperti ini. Ya, berapa ribu orang yang terjebak di Dana Rakyat, Anda harus share video ini ke semuanya supaya mereka menghentikan melakukan pembayaran secara online. Karena ini udah keterlaluan. Ya. Ini keterlaluan banget ini. Bukan cara manusia lagi kalau menurut saya gitu loh. Ya. Ini kan dia bilang kita melakukan penipuan di seluruh aplikasi pinjaman uang. Kenapa nggak mereka cari aja? Kan alamatnya lengkap. Menandakan bahwa mereka tidak berani. Makanya mereka, teman-teman semuanya, jangan panik lagi, jangan stres lagi. Anda share ke semua teman-teman Anda yang terjebak di Dana Rakyat. Silahkan Anda share ke semuanya gitu loh. Pokoknya hentikan melakukan pembayaran online biar mereka tahu rasa. Apalagi aplikasinya, Bang, banyak lagi. Pinjam uang, tunai cepat, dan lainnya yang legal. Hentikan semuanya membayar online. Jangan Anda ikutin terus. Kalau Anda ikutin, ini nggak bisa mati loh. Ya, karena Anda masih memperpanjang, masih mencicil. Tidak ada risiko fatal selain Anda disebarkan data, dibikin malu, cuman itu aja. Tahan, makanya Anda pakai moto saya, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Kalau Anda ikuti membayar, mencicil, Anda ini akan hancur selamanya, Anda akan hancur gitu loh. Ya. Makanya itu lahirlah moto solusi hutang itu gitu loh. Makanya Anda harus share supaya video ini bisa merembes ke semua pelosok, terutama orang-orang yang terjebak di pinjaman online ilegal. Ini kasihan gitu loh. Ya, nanti diam-diam mereka gantung diri, diam-diam bunuh diri. Nanti kan kasihan gitu loh. Kenapa? Karena otak dia stres, dia nggak tahu lagi harus kayak mana gitu loh. Mudah-mudahan dengan adanya video ini itu bisa memulihkan kembali pikiran mereka gitu loh. Dan setiap hari dia panik, dia masuk ke video ini untuk menormalkan pikiran dia. Ya. Kapan perlu Anda matikan handphone Anda semuanya, Anda ganti kartu Anda semuanya gitu loh. Biarkan, kalau memang DC itu berani, silahkan datang ke rumah, itu kan sudah ada data lengkap kita gitu loh. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin cuma itu dulu. Yang penting nggak ada yang perlu Anda panikkan, nggak ada yang perlu Anda streskan gitu loh. Ya. Yang jelas ini badai pasti berlalu, yakinlah itu. Cuman kita harus menantikan topan yang akan datang gitu. Topan yang akan datang ini bukan masalah dari pinjol yang lebih besar, tidak, tapi masalah hidup yang lebih besar lagi ke depannya. Jadi jangan sampai terhenti cuman gara-gara masalah ini. Masih banyak masalah hidup lainnya yang harus kita selesaikan. Mungkin cuman itu dulu. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi sama tim saya nanti, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Ya, atau Anda mau gunakan jasa tim, mau minta tolong, terserah Anda. Yang penting Anda pahami dulu, jangan buru-buru karena penyesalan terakhir di akhir gitu loh ya. Jadi support terus channel Solusi Hutang, dan jangan lupa juga di follow Instagram saya @medibroni, dan support juga channel ini, gimana channel ini bisa berkembang dan bisa berkembang. Saya yakin di luar sana masih jutaan orang yang terjebak di pinjaman online ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medibroni. Wassalam.